Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ajat Hari Ismandar, NIM 21080650003. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume tugas mata kuliah manajemen dari tugas 9 sampai dengan tugas 13. Manajemen. Evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual menjadi kunci untuk memastikan desain tidak hanya estetis tetapi juga berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Melalui proses evaluasi yang tepat, desain dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pengguna. Manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual. Manajemen anggaran memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya finansial dalam desain komunikasi visual. Kemudian strategi pengelolaan anggaran efektif yaitu dengan dalam proyek desain komunikasi visual, strategi efektif dalam mengelola anggaran melibatkan perencanaan rinci, pemantauan reguler, alokasi dana berdasarkan prioritas, serta penelusuran alternatif yang efisien untuk mengatasi biaya. Penggunaan alat bantu, pengambilan keputusan, dan pemantauan terus-menerus terhadap pengeluaran juga diperlukan dalam menjaga kendali atas anggaran yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan strategi-strategi yang terencana, pengelolaan anggaran dalam proyek desain komunikasi visual dapat dilakukan secara efisien, memastikan kualitas tinggi tanpa melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian, contoh industri fashion menunjukkan bagaimana analisis pesaing membantu dalam mengembangkan strategi desain komunikasi visual yang sukses. Dengan memahami tren dan kebutuhan konsumen, desain komunikasi visual dapat menjadi unik dan membedakan dari pesaing. Pentingnya analisis pesaing dalam mengembangkan desain komunikasi visual dan strategi kompetitif efektif adalah kunci dalam menciptakan desain yang menonjol dan memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian, dalam desain komunikasi visual, komunikasi yang efektif dengan klien, teknik negosiasi yang tepat, dan presentasi yang kuat adalah kunci untuk memahami kebutuhan klien, membangun hubungan yang kuat, dan menghasilkan desain yang sukses. Dalam desain komunikasi visual, manajemen risiko bukan hanya tentang mengenali risiko, tetapi juga tentang tindakan produktif untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dan memastikan kesuksesan proyek. Perkembangan terbaru dalam industri DKV itu menciptakan peluang dan tantangan baru, menuntut adaptasi dalam praktik dan pendidikan sambil memberikan dampak positif pada industri kreatif. Pengalaman dan pembelajaran dalam mata kuliah desain komunikasi visual itu yang pertama, pengembangan keterampilan manajemen, memahami manajemen dalam konteks desain komunikasi visual, pengelolaan waktu dengan efisiensi, dan perencanaan proyek yang efektif. Kemudian konsep design thinking, memahami pentingnya alokasi waktu yang efisien dalam setiap tahapan proses desain, beradaptasi dengan kebutuhan klien, dan fokus pada manajemen waktu yang efektif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan memahami strategi manajemen dalam desain komunikasi visual, lebih terampil dalam memahami kebutuhan audiens dan menerapkan konsep desain yang relevan. Kemudian yang keempat, keterampilan praktis yang dikembangkan, keterampilan manajemen proyek untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek desain, pengusahaan perangkat lunak, desain grafis untuk karya yang lebih inovatif. Kemudian yang kelima, pengalaman kolaboratif dalam tim, berkomunikasi efektif dalam tim untuk mencapai hasil yang kreatif dan inovatif, dan belajar dari keahlian dan ide-ide berbeda dari rekan tim. Kemudian yang keenam, manajemen waktu dan kebiasaan belajar,
Strategi manajemen waktu dengan jadwal harian yang terinci yang sudah didapatkan oleh mahasiswa desain komunikasi visual. Pengenalan pola produktivitas pribadi untuk pengaturan studi yang tepat. Kemudian yang ketujuh, pengalaman praktik. Terlibat dalam proyek desain yang melibatkan klien nyata. Kemudian menerapkan konsep teoritis ke dalam situasi praktis untuk memperkuat keterampilan teknis dan manajemen proyek. Menghadapi tantangan, mengelola tekanan waktu dan dengan manajemen yang lebih terstruktur, meningkatkan keterampilan komunikasi dan adaptasi untuk mengatasi perbedaan ide dalam kolaborasi tim. Kemudian yang kesembilan, metode pengajaran efektif, di mana kombinasi kuliah interaktif dan proyek praktis, sumber daya dan seperti tutorial dan forum diskusi yang memberikan perspektif tambahan. Kemudian 10 langkah-langkah meningkatkan diri. Eksplorasi tren terbaru dengan membaca, mengikuti webinar, dan terlibat dalam proyek-proyek mandiri. Mendalami perangkat lunak, desain terkini melalui pelatihan online dan kursus relevan. Membangun jaringan profesional dengan ahli desain melalui acara industri dari platform profesional. Baik, itulah tadi resume materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.